Di sebuah desa kecil nan damai, tinggallah seorang kiai yang sangat dihormati oleh masyarakat sekitar. Namanya Kiai Abdul Rahman, seorang pria bersahaja berusia sekitar 60 tahun. Beliau dikenal karena kebijaksanaannya dan dakwahnya yang menyejukkan hati. Kiai Abdul Rahman sering diundang untuk memberikan ceramah di berbagai acara keagamaan maupun kegiatan sosial. Tak hanya penduduk desanya, masyarakat dari kampung lain pun kerap mengundang beliau untuk berbagi ilmu dan nasihat. Suatu sore, seorang pria bernama Hasan datang menemui Kiai Abdul Rahman. Hasan mengaku berasal dari Kampung Setana, sebuah desa yang terletak di balik bukit. Ia menyampaikan keinginan warganya untuk mengundang Kiai Abdul Rahman memberikan ceramah keagamaan yang penuh makna. Dengan senyuman hangat, Kiai Abdul Rahman menyetujui undangan itu. Waktu dan hari telah disepakati. Namun, tak banyak yang tahu, di balik undangan itu, tersembunyi sebuah misteri yang akan membawa Kiai Abdul Rahman dalam perjalanan yang tak pernah ia duga sebelumnya. Apa yang akan terjadi di Kampung Setana? Apakah Kiai Abdul Rahman akan menemukan sesuatu yang lebih dari sekadar ceramah biasa? Selamat datang di Cerita Nenekku. Temukan jawabannya hanya di sini. Jangan lupa like, subscribe, dan klik ikon lonceng untuk tidak ketinggalan cerita misterius dan penuh hikmah lainnya. Suatu sore yang tenang, di sebuah desa yang terletak jauh di pedalaman, Kiai Abdul Rahman, seorang ulama berusia 60 tahun yang dihormati di sekitarnya, duduk di beranda rumahnya yang sederhana. Dengan pakaian putih dan sorban yang melilit di kepala, beliau tampak tenggelam dalam kitab-kitab yang selalu menjadi teman setianya. Suasana desa yang damai, dengan suara angin yang berhembus pelan dan burung-burung berkicau di kejauhan, memberikan ketenangan bagi setiap orang yang ada di sana. Namun, kedamaian itu tiba-tiba terganggu dengan kedatangan seorang tamu misterius. Seorang pria berpakaian hitam dengan wajah yang terselubung sebagian oleh tudung, muncul di depan rumah Kiai Abdul Rahman. Ia mengenakan pakaian yang rapi dan membawa sebuah tas kecil yang tampak berat. Wajahnya datar, tanpa ekspresi, namun ada sesuatu yang khas dalam sorot matanya yang tajam. Kiai Abdul Rahman terkejut karena orang tersebut belum pernah ia lihat sebelumnya. "Assalamualaikum Kiai," ucap pria itu dengan suara lembut dan penuh hormat. "Saya diutus dari Kampung Setana. Kami memohon dengan sangat agar Kiai bersedia memberikan ceramah di tempat kami." Kiai Abdul Rahman menatap pria itu dengan cermat. "Kampung Setana," gumamnya dalam hati, mencoba mengenalinya. Nama itu terasa asing, seolah-olah berasal dari tempat yang jauh, yang belum pernah ia dengar sebelumnya. "Di mana letaknya?" tanya Kiai Abdul Rahman, ingin memastikan lebih lanjut. Pria itu menjelaskan, "Kampung kami berada di balik bukit, tidak jauh dari sini. Kami sangat membutuhkan bimbingan dari seorang yang bijaksana seperti Kiai." Setelah mendengar penjelasan itu, Kiai Abdul Rahman merasa tergerak untuk pergi, meskipun ada sedikit perasaan heran yang tak bisa dijelaskan. Beliau menerima undangan itu dan menetapkan waktu untuk perjalanan ke Kampung Setana. Meskipun bayangan aneh mulai menghantui pikirannya. Ketika hari yang dinanti tiba, dua pria datang menjemput Kiai Abdul Rahman menggunakan mobil hitam tua yang tampak sederhana. Awalnya, perjalanan terasa biasa saja. Perjalanan dimulai dengan suasana yang tampak tenang. Mobil hitam yang membawa Kiai Abdul Rahman melaju di jalanan desa yang sudah mulai sepi. Di dalam mobil, dua pria yang menjemputnya berbicara sedikit, namun obrolan mereka lebih terdengar seperti suara bisikan. Kiai Abdul Rahman, yang biasanya tidak banyak bicara,
mulai merasakan sesuatu yang tidak biasa. Meski sopir dan penumpang di sampingnya tampak ramah, ada kekosongan yang mencurigakan di antara kata-kata mereka. Jalanan yang mereka lalui semakin sempit, dikelilingi pepohonan tinggi yang tumbuh rapat, seolah menghalangi cahaya matahari. Suasana di luar menjadi semakin gelap, meskipun hari masih sore. Jalan berbatu mulai menggantikan jalan beraspal, membuat mobil melaju dengan lebih lambat. Kiai Abdul Rahman menatap keluar melalui jendela, melihat pemandangan yang semakin asing. Sesekali, mobil melewati beberapa rumah kecil yang terbuat dari kayu, namun semuanya tampak tidak terurus dan sunyi. Tidak ada penduduk yang terlihat di luar rumah. Ia mulai merasa ada yang janggal, tetapi mencoba menepis rasa gelisah itu dengan berzikir pelan. Di dalam hatinya, Kiai Abdul Rahman memohon perlindungan Allah, berusaha tetap tenang, meskipun atmosfer di sekitar semakin terasa berat. Tiba-tiba, salah satu penumpang di dalam mobil berbisik kepada sopir, tetapi suaranya terdengar lebih dalam dan berat, seperti sesuatu yang datang dari jauh. Kiai Abdul Rahman tidak bisa mendengar kata-katanya, namun keheningan itu semakin mencekam. Dalam sekejap, rasa kantuk datang begitu saja, dan tak lama kemudian beliau tertidur. Saat mata Kiai Abdul Rahman terpejam, suara mesin mobil yang biasa menjadi halus. Seakan tanpa halangan apapun, di jalan sementara itu waktu seolah-olah melambat. Perjalanan yang terasa panjang itu menghilang dalam tidur sang Kiai yang mulai mengantuk. Dan ia terbangun ketika sopir yang membawa mobil tersebut membangunkannya. "Maaf Kiai, kita sudah sampai." Dengan rasa kebingungan saat mobil berhenti, Kiai Abdul Rahman mencoba melihat sekelilingnya. Malam tiba di desa yang aneh itu, dan Kiai Abdul Rahman merasakan sesuatu yang tak biasa. Langit di atas tampak sangat gelap, seperti tertutup awan tebal yang tak bergerak. Namun, meskipun tidak ada bulan atau bintang, cahaya lembut dari lampu-lampu yang terpasang di beberapa sudut rumah memberi kesan bahwa desa ini seperti hidup dalam dunia paralel, di antara dunia nyata dan yang tidak tampak. Ketika Kiai Abdul Rahman turun dari mobil, udara malam terasa lebih dingin dari yang biasa dirasakannya. Jalan-jalan kecil di desa itu tampak sunyi, tanpa suara angin atau langkah kaki lainnya. Rumah-rumah di sepanjang jalan terbuat dari kayu gelap, dengan dinding yang dihiasi ukiran rumit yang tampaknya memiliki cerita dan makna yang mendalam. Setiap rumah tampak seperti mengandung rahasia, seakan-akan desa ini sudah ada sejak ribuan tahun lalu dan tak pernah berubah. Saat berjalan, Kiai Abdul Rahman merasakan adanya kilatan cahaya samar dari balik jendela-jendela rumah. Warga desa tampak berbaris di depan rumah masing-masing, tanpa bergerak, seolah-olah menunggu kedatangannya. Mereka hanya berdiri dengan diam, wajah mereka tampak tersenyum penuh harapan, namun tidak ada suara yang terdengar dari mereka. Ada keheningan yang dalam, lebih dalam dari malam biasa. Kiai Abdul Rahman merasa seperti masuk ke dalam dunia yang terpisah dari dunia manusia. Meskipun tidak ada suara, ada sebuah aura ketenangan yang menyelubungi desa itu. Setiap langkah Kiai Abdul Rahman terasa seperti menginjakkan kaki di atas tanah yang penuh dengan makna dan misteri. Dia melanjutkan langkahnya menuju rumah Pak Raden, kepala desa, yang berada di ujung jalan. Di sana, Pak Raden menunggunya dengan senyuman yang lembut dan penuh kehormatan. Ketika Kiai Abdul Rahman memasuki rumah, suasana yang sama sekali berbeda menyambutnya. Rumah itu tampak lebih luas dari luar, penuh dengan cahaya yang lembut. Meski demikian, segala sesuatu di desa ini terasa seperti berada dalam dimensi yang terpisah, seakan-akan waktu berjalan lebih lambat di sini.
Kiai Abdul Rahman diminta untuk memasuki rumah Pak Raden, kepala desa. Rumah itu terlihat megah dengan desain yang berbeda dari rumah di kampung-kampung lainnya. Terbuat dari kayu jati yang kokoh, rumah ini memiliki ukiran halus yang dipenuhi dengan simbol-simbol yang tidak familiar. Setiap detailnya tampak penuh makna, seolah-olah rumah itu menyimpan sejarah yang panjang dan penuh misteri. Pak Raden menyambut Kiai Abdul Rahman dengan senyuman yang penuh kehangatan, tetapi ada sesuatu yang aneh dalam tatapan matanya. "Selamat datang, Kiai," katanya dengan suara dalam yang lembut. "Kami sudah menunggu kedatangan Anda." Kiai Abdul Rahman membalas senyuman itu dengan ramah, tetapi hatinya tidak bisa sepenuhnya tenang. Ia merasa seolah-olah rumah ini bukan sekadar rumah biasa. Aroma kayu yang harum bercampur dengan bau harum bunga-bunga yang tumbuh di sekitar rumah, memberikan kesan damai, namun ada sesuatu yang tak biasa di udara. Di ruang tamu, penduduk desa berdiri rapi, memandang dengan penuh hormat tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Meskipun mereka tampak ramah, tidak ada suara atau tawa. Hanya keheningan yang memancar di antara mereka. Bahkan napas mereka hampir tak terdengar. Pak Raden mempersilahkan Kiai Abdul Rahman untuk duduk di kursi yang telah disiapkan di tengah ruangan. Makanan dan minuman disuguhkan di meja, tetapi bentuk dan warnanya agak aneh bagi Kiai Abdul Rahman. Semua terlihat indah, namun terasa sedikit asing. Pak Raden berkata, "Silakan Kiai, nikmati hidangan ini. Kami menyambut Anda dengan penuh rasa hormat. Silakan dinikmati apa adanya." Kiai Abdul Rahman dengan hati-hati mulai membaca doa, memohon berkah dan perlindungan atas apa yang akan beliau makan malam itu. Meskipun aneh, beliau merasa ini adalah bagian dari perjalanan spiritualnya. Para penduduk tetap diam, seolah menunggu sesuatu yang lebih. Suasana itu semakin menguatkan rasa penasaran Kiai Abdul Rahman akan desa ini yang aneh dan asing ini. Malam itu, Kiai Abdul Rahman berdiri di atas podium kecil yang terbuat dari kayu jati yang mengkilap, dengan latar belakang langit malam yang dihiasi oleh lampu-lampu kecil yang menggantung di antara pepohonan. Para penduduk desa duduk rapi di atas tikar yang tersebar di halaman rumah kepala desa. Wajah mereka berseri-seri dengan penuh antusiasme. Suasana yang begitu hening dan damai membuat Kiai Abdul Rahman merasa tenang, meskipun ada rasa penasaran yang menggelitik di hatinya. Pak Raden berdiri di samping podium dengan senyum ramahnya, mengisyaratkan Kiai Abdul Rahman untuk mulai berbicara. "Kiai, kami sangat menantikan ceramah Anda," ucapnya lembut. Para penduduk desa menundukkan kepala mereka sebagai tanda hormat, namun mata mereka tetap tajam, menatap penuh perhatian kepada sang Kiai. Kiai Abdul Rahman menghela napas sejenak, menenangkan diri. Beliau memulai ceramah dengan suara yang tenang, namun penuh wibawa. "Saudaraku, kita semua adalah hamba Allah yang diutus ke dunia untuk menjalani kehidupan yang penuh dengan ujian dan pelajaran. Salah satu hal yang penting adalah menjaga hubungan kita dengan Allah dan dengan sesama. Jangan pernah merasa lebih tinggi dari orang lain, karena kita semua berasal dari tanah yang sama." Beliau melanjutkan dengan mengingatkan mereka tentang pentingnya berbuat baik, menjaga kedamaian dalam hati, serta menjaga keseimbangan antara dunia dan akhirat. Setiap kata-kata yang diucapkan terasa begitu dalam dan penuh makna, mengalir bagaikan aliran sungai yang menyejukkan jiwa. Para penduduk mendengarkan dengan seksama, tanpa ada satupun yang bergerak atau berbicara. Hanya suara Kiai Abdul Rahman yang menggema lembut di udara malam yang tenang. Setiap kalimat yang keluar dari mulutnya seolah memiliki kekuatan magis, memberikan kedamaian dan penerangan bagi mereka yang mendengarnya.
Setelah ceramah selesai, para penduduk desa serempak mengucapkan "Amin" dalam satu suara yang penuh harmoni. Kiai Abdul Rahman merasakan kedamaian yang mendalam, seolah-olah seluruh alam mendukung setiap kata yang ia ucapkan. Kiai Abdul Rahman melanjutkan ceramahnya dengan tenang, membahas tentang pentingnya ketakwaan dan berbagi kasih sayang di antara sesama makhluk Allah. Namun, semakin lama beliau berbicara, semakin terasa ada yang ganjil. Penduduk desa yang duduk mendengarkan seolah tidak bergerak sedikit pun. Tidak ada gerakan kecil, bahkan sesekali Kiai mencoba melihat apakah ada yang menggerakkan jari atau kaki mereka. Tetapi tidak ada. Mata mereka tetap terfokus padanya, seperti sebuah pandangan yang tajam, dalam, dan tak tergerakkan. Ketika beliau berbicara tentang keimanan, ada rasa aneh yang mulai meliputi hati Kiai Abdul Rahman. Meskipun ia tidak merasa terancam, ada perasaan yang mengganggu di dalam dirinya. Kenapa mereka tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan biasa? Beliau menatap lebih seksama ke sekitar, mulai memperhatikan dengan penuh rasa ingin tahu. Semua orang di sana memiliki karakter yang sangat berbeda. Kulit mereka tampak lebih pucat, hampir transparan. Beberapa dari mereka tampak berbentuk kabur, seperti bayangan yang hampir menghilang jika terlalu diperhatikan. Wajah mereka terlihat seperti manusia, tetapi ada perbedaan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Saat itu, Kiai Abdul Rahman baru menyadari kebenaran yang tidak terpikirkan sebelumnya. Mereka bukan manusia. Penduduk desa ini adalah makhluk jin. Beliau merasa seolah-olah berada di tengah-tengah dunia yang berbeda, sebuah dunia yang jauh dari kenyataan, dunia para jin. Namun alih-alih merasa takut, Kiai Abdul Rahman tetap melanjutkan ceramahnya dengan ketenangan yang dalam. Beliau tahu bahwa keberadaannya di sana bukan kebetulan, dan bahwa ia diundang untuk memberikan pencerahan kepada makhluk yang selama ini mungkin tak pernah mendengarkan nasihat agama. Malam semakin larut, namun suasana di kampung Setana tetap tenang. Setelah ceramah yang penuh berkah, Kiai Abdul Rahman dipersilakan untuk beristirahat. Namun Pak Raden, kepala desa, mengundangnya kembali untuk berbicara di sebuah ruang tamu yang sederhana namun indah. Ruang tamu itu terletak di sudut rumah kayu besar milik Pak Raden. Dindingnya dihiasi dengan ukiran halus yang menceritakan kisah-kisah masa lalu. Beberapa lampu minyak menyala redup, menciptakan suasana yang hangat namun penuh misteri. Suara angin yang berhembus di luar terdengar lembut, seakan menjadi teman dalam percakapan mereka. Pak Raden duduk di kursi kayu yang kokoh. Matanya memandang Kiai Abdul Rahman dengan penuh harap. Wajahnya yang tampak bijaksana menyembunyikan rasa cemas yang tak terungkapkan. "Kiai," katanya dengan suara rendah, "kami merasa sangat terberkati dengan kedatangan Anda. Namun kami memohon lebih dari sekadar ceramah. Kami memohon doa-doa Anda agar desa ini tetap dilindungi dan diberkahi." Kiai Abdul Rahman menatap Pak Raden dengan penuh perhatian. Beliau menyadari bahwa permintaan ini bukanlah permintaan biasa. Ini adalah permintaan yang datang dari hati yang penuh dengan harapan dan kerendahan hati. Pak Raden dan seluruh penduduk desa, meskipun dalam bentuk yang berbeda, mencari kedamaian dan perlindungan dari Yang Maha Kuasa. Dengan tulus hati, jawab Kiai Abdul Rahman, "Saya akan mendoakan kalian semua. Semoga desa ini selalu diberkahi dengan kedamaian dan keselamatan. Jangan pernah lelah untuk menjaga kebaikan di hati, karena hanya dengan itu kita dapat bertahan."
Pak Raden tersenyum lebar, matanya berbinar-binar, seolah merasakan kedamaian yang datang dari kata-kata Kiai Abdul Rahman. Semua penduduk desa yang mendengar doa tersebut mengangguk dengan penuh keyakinan, menganggapnya sebagai pengharapan yang akan mereka pegang erat dalam hidup mereka. Malam itu, Kiai Abdul Rahman merasa hati dan pikirannya begitu tenang. Setelah selesai memberikan ceramah, beliau dipersilahkan untuk beristirahat di sebuah rumah besar milik Pak Raden. Rumah itu terletak di ujung desa, dikelilingi oleh kebun yang dipenuhi dengan bunga-bunga warna-warni yang tampak bercahaya meski malam telah tiba. Di dalam rumah, suasana sangat tenang. Setiap sudut ruangan dipenuhi dengan ukiran kayu yang halus, memberikan nuansa hangat dan damai. Di depan jendela, angin semilir menyusup melalui celah-celah bambu, membawa aroma harum dari kebun bunga yang ada di luar. Kiai Abdul Rahman duduk sejenak di atas dipan kayu, merasa seolah berada dalam dunia yang sangat berbeda dari dunia yang biasa ia kenal. Ia melantunkan doa dengan perlahan, menenangkan pikiran dan hatinya. Sesekali, beliau memandang keluar jendela, di mana cahaya bulan yang terang benderang seakan menari di antara pepohonan. Langit yang luas dan bintang-bintang yang berkelip memberi kesan bahwa alam semesta ini sangat luas dan penuh misteri. Beliau merasa seolah-olah dirinya telah diterima dengan tulus oleh alam dan makhluk yang ada di desa ini. Di tengah kedamaian malam itu, Kiai Abdul Rahman merasa bahwa dunia ini penuh dengan rahasia yang hanya bisa dipahami dengan hati yang ikhlas dan penuh ketenangan. Ini adalah sebuah pengalaman yang mengingatkannya bahwa kebijaksanaan datang dengan ketenangan dan kedamaian. Pagi itu, matahari yang baru terbit memancarkan sinar lembut, namun tidak ada kehangatan yang dirasakan oleh Kiai Abdul Rahman. Saat membuka matanya, ia mendapati dirinya terbaring di atas kasur empuk yang familiar di kamar rumahnya yang sederhana. Suara burung berkicau lembut terdengar dari luar jendela. Namun Kiai Abdul Rahman merasa ada yang ganjil dalam ketenangan itu. Beliau menatap sekitar dengan penuh kebingungan, mencoba mengingat kejadian semalam. Ia bisa merasakan seolah ada kabut tipis yang mengelilingi pikirannya, memisahkan kenangan nyata dari yang terasa seperti mimpi. Tetapi, ada sesuatu yang mengikatnya dengan kejadian tersebut, sebuah tasbih yang masih tergenggam erat di tangannya. Dengan gemetar, Kiai Abdul Rahman bangkit, matanya menatap ke arah jendela yang terbuka. Di luar, tampak desa yang biasa saja, dengan suara kehidupan pagi yang tenang. Namun hatinya terasa hampa. Dalam pikirannya, desa yang ia kunjungi semalam begitu nyata. Desa yang tidak dikenalnya, dengan penduduk yang tenang namun penuh misteri, dan Pak Raden yang menyambutnya dengan kehangatan yang seolah berasal dari dunia lain. Dengan perlahan, beliau menyadari bahwa apa yang terjadi semalam bukan sekadar mimpi, tetapi sebuah perjalanan spiritual yang membawa pelajaran yang mendalam. Ia merasa diberkahi dengan pengalaman itu, meskipun tak sepenuhnya memahami semuanya. Namun satu hal yang jelas, kesadaran baru telah membuka mata hatinya. Setelah pengalaman luar biasa di Kampung Setana, Kiai Abdul Rahman kembali ke kehidupannya yang biasa dengan hati penuh rasa syukur. Beliau memandang dunia dengan sudut pandang yang lebih dalam dan bijak. Setiap pertemuan dengan sesama, baik manusia maupun makhluk lain, menjadi kesempatan untuk berbagi kebijaksanaan dan kebaikan. Di setiap ceramah yang beliau sampaikan, Kiai Abdul Rahman selalu menekankan tentang pentingnya menjaga hubungan baik dengan segala ciptaan Allah. Tidak hanya manusia yang membutuhkan petunjuk, ujarnya dalam setiap kesempatan. Tiap makhluk, dari yang tampak hingga yang tak tampak, memiliki hak untuk mendapat doa dan keberkahan.
Beliau sadar bahwa perjalanan ke kampung Setana bukan hanya tentang memberikan ceramah. Itu adalah pengingat bahwa dalam setiap kehidupan, kita semua saling bergantung satu sama lain. Dan dalam setiap doa, ada kekuatan yang tak terhingga. Pengalaman tersebut mengajarkan Kiai Abdul Rahman bahwa keberkahan datang tidak hanya dalam bentuk materi, tetapi dalam kebaikan yang tulus dan saling membantu. Semenjak hari itu, setiap langkah yang beliau ambil lebih penuh dengan rasa syukur dan pengharapan, karena beliau tahu Allah selalu mengatur segala yang terbaik, meski dalam bentuk yang tak terduga.